selamat siang, Shalom saudara. Kita bertemu kembali dengan kami di sini Elkana Ministry dan ada saya Yeti. Dengan segala kerendahan hati kami mengundang, mari saudara-saudara kita persiapkan diri kita, hati kita untuk kita bersama-sama kembali hari ini mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih bahwa Tuhan Yesus sudah baik, memimpin kita sampai detik ini. Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan cukupkan apa yang kita perlukan. Tuhan benar-benar sungguh baik. Dan hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita dengan membaca Kejadian pasalnya yang ke-15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam pujian, penyembahan dan doa kepada Tuhan. Mari bersyukur dan percaya pada Tuhan saudara, bahwa di dalam kehidupan ini saat ini rancangan Tuhan dahsyat buat kita. Amin. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari kita nyanyikan bersama saudara. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya
percaya, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Sungguh kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala pikiranku, firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalah hidup kami. Yesus dahsyat, sungguh besar Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, menyembah-Mu Yesus yang hidup, berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hari yang luar biasa, kami aminkan pujian-pujian tadi Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin, bahwa firman-Mu sungguh melampaui pikiran-pikiran kami, bahkan melampaui setiap masalah kami. Cuman Engkau yang paling mengerti, cuma Tuhan tempat kami berlindung hari-hari ini. Maka ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca surat kasih-Mu, surat cinta-Mu, firman Tuhan, membaca Alkitab. Kami minta biar Roh Kudus menuntun setiap kami, membawa kami pada pengalaman demi pengalaman di dalam Roh saat kami membaca firman Tuhan, saat kami datang dengan penuh kerinduan, lapar dan haus akan firman Tuhan. Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami, dalam kami memahami setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ada di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Roh Kudus akan menolong kami, memberikan kami pemahaman-pemahaman yang bahkan belum pernah kami pikirkan sama sekali. Itulah Engkau Tuhan yang hidup, berbicara bagi setiap kami dalam firman. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk baca firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin saudara. Saudara yang sudah siap, mari kita sama-sama dengan penuh syukur kita membuka Alkitab kita, membuka handphone. Jika Alkitab saudara ada di aplikasi handphone, saudara bisa buka handphone. Dan jika saudara-saudara ada dalam perjalanan ataupun belum sempat melihat membaca Alkitab, saudara bisa mendengarkan saja apa yang akan kami bacakan siang hari ini. Yang sudah siap, mari katakan amin. Tuhan Yesus baik. Amin, Tuhan Yesus baik. Mari kita mulai Kejadian 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Perikop hari ini adalah perjanjian Elohim dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan
Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Elohim, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang ketujuh, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Elohim, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah bisa membaca hari ini di Kejadian pasalnya yang ke-15, saudara. Saudara, bagaimana perasaan saudara ketika kita sudah sampai di Kejadian 15? Saya yakin kita semua semakin bersemangat untuk menyelesaikan firman Tuhan ini. Saya berdoa saudara di rumah bisa terus setia, dimanapun juga saudara berada, saudara bisa setia untuk mengikuti pembacaan demi pembacaan setiap hari saudara. Karena penting ketika kita setia membaca firman Tuhan, maka ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan untuk kita. Kita pakai semua itu untuk melangkah dalam kehidupan kita, berbuah dan menjadi berkat. Saudara, terima kasih untuk sudah bisa bersama dengan kami, dan buat saudara-saudara yang baru melihat tayangan video dari kami mengundang saudara juga, mari bergabung dengan kami, mari kita memberikan komitmen kita kepada Tuhan untuk sama-sama dengan saudara-saudara seiman, bersama kita membaca firman Tuhan setiap hari satu pasal. Tidak sulit saudara,
karena kita cuma bisa berikan waktu kita berikan waktu sejenak untuk bisa baca satu hari satu pasal. Itu mudah saudara kalau kita mau. Tapi saya percaya saudara semua yang sudah melihat tayangan ini, saudara semua berkomitmen untuk mau membaca firman Tuhan setiap hari. Sehingga lewat firman Tuhan kita semua diubahkan, berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih untuk hari ini saudara. Besok kita bertemu kembali di jam yang sama. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.